Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nabda ad-dirasah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang masih isim ya. Jadi dalam bahasa Arab ini ada yang disebut dengan kata benda ya. Jadi kata benda ini ada yang mufrad, tunggal ya, artinya satu gitu. Nah, kemudian dalam bahasa Arab ini ada isim atau kata benda yang musanna. Musanna itu dua ya, gitu. Kemudian kalau berikutnya selain musana itu ada jamak ya, jamak itu lebih dari dua ya, jadi bisa tiga, empat, lima, enam dan seterusnya ya. Jadi dalam bahasa Arab ini bukan hanya muannas sama mudzakkar ya, dalam bentuk laki-laki, muannas ya perempuan atau mudzakkar laki-laki. Nah, tetapi juga ada dalam bentuk jumlahnya ya, jumlahnya itu yaitu mufrad tunggal atau satu ya, kemudian musanna itu dua atau ganda di sini, kemudian ada juga jamak. Nah, jamak ini nanti ada jamak mudzakkar salim ya, ada jamak muannas salim ya. Jadi ada jenis laki-laki yang beraturan dan ada jenis perempuan yang beraturan. Nah, dan kemudian kalau ada yang beraturan, ya biasanya ada yang tidak beraturan. Ya, yang tidak beraturan itu disebut dengan jamak taksir ya. Jadi jamak taksir. Nah, ini salah satu ciri bahasa itu adalah mana suka. Ya, mana suka itu ya gimana orang Arab ngomong begitu. Ya, misalnya bahasa Sunda gimana orang Sunda ngomong. Ya, kalau orang Garut nih Kang Latip di Garut ya kumaha nya orang Garut nyarios. Nah, jadi kita ngikutin kalau kita di Garut misalnya begitu ya. Kalau bahasa Inggris ya bagaimana orang Inggris ngomong ya. Nah, itu kalau bahasa Arab bagaimana orang Arab ngomong. Nah, itu Syekhul Kalam ya, kita ngikutin bagaimana pengguna bahasa tersebut ya eh, bicara. Nah, itu makanya kita mengikuti itu, dan ini kalau yang taksir ini yang tidak beraturan ya. Nah, ini mesti kita hafalkan ya, misalnya apa, gurfatun kamar menjadi gurof ya. Tapi kalau mudzakkar salim misalnya muslim menjadi muslimuna ya, muslimuna orang-orang muslim banyak. Kalau muannas muslimah menjadi muslimat ya, muslimat. Nah, itu ada alif dan tak tambahannya ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas ya, kalau yang musanna itu alif dan nun ya. Muslim misalnya muslimani ya, muslimani atau muslimaini. Nah, seperti itu. Kalau jamaknya muslimuna. Nah, seperti itu. Ya, ini sebagai pengulang ya pertemuan yang lalu. Nah, kemudian kita masuk ke jamak yang ada tiga tadi ya, jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim ya, dan ada jamak taksir. Nah, ini kita kalau untuk mudzakkar dan muannas salim, nah ini ada aturannya nih ya. Misalnya mufrad bentuk tunggal ya, itu tinggal ditambahin wawu dan nun. Nah, ini nih wawu dan nun atau ya dan nun ya, seperti tadi muslim misalnya satu orang muslim. Nah, kalau dua orang muslim ya musliman nih. Kalau orang muslim banyak, nahnu muslimuna ya, kasih wawu dan nun. Anak muslim, antuma muslimani, misalnya begitu ya. Saya satu orang sebagai seorang muslim. Nah, kamu berdua antuma misalnya Latif dan Husain, Latif dan Husain muslimani. Nah, kalau Latif, Husain, wa Ustadz Hamid muslimuna ya. Jadi hum muslimuna. Nah, jadi mereka laki-laki muslimuna atau muslimina.
ya. Nah, nanti ini dalam ilmu nahu nih, nanti tergantung amil yang masuk sebelumnya, ya. Kalau huwa muslimuna, ada muslimina, ya. Makanya kita sering mendengar muslimun, ya, muslimin wal muslimat, misalnya gitu, ya. Ada muslimun wal muslimatun, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mu'annas, ya. Jadi kalau yang rumus muzakkar salim itu yang jenis laki-laki beraturan, ya, bentuk tunggal tinggal ditambahin wawu dan nun tadi, ya. Muslim, muslimun. Kafir, kafirun, gitu. Soleh, solihun, ya, misalnya gitu. Nah, atau ya dan nun ini tergantung nanti amil yang masuk. Ya, sementara kita hafalin begitu aja dulu, ya, supaya tidak bingung, ya. Kemudian yang jenis perempuannya muannas salim, nah, bentuk tunggal plus atau ditambah alif dan tak, ya, alif dan tak. Ya, ini bisa domah atau kasroh. Tadi misalnya muslimah, ya, muslimah. Misalnya Fatimah, ya, muslimatun. Fatimah adalah seorang muslimah perempuan. Kalau Fatimah wa Aisyah wa Tuti misalnya, ya, menjadi apa? Muslimatun. Muslimatun atau bisa juga muslimatin. Nanti tergantung amil yang masuk, ya. Jadi nanti dibaca di akhirnya tak, tun atau tin. Nah, ini dari amil yang masuk atau yang menyebabkan dia dibaca kasroh atau fathah, ya, domah atau kasroh, ya, seperti itu. Nah, itu jadi kalau apa yang mufrad tinggal plus alif dan tak, ya, ya, ini bisa dibaca tun atau tin. Nah, kemudian ada satu lagi jamak taksir, ya. Jadi jamak taksir ini jamak, ya, yang tidak beraturan, ya. Jadi dia eh, bentuk dari bentuk tunggal, ya, seperti tadi gurfatun kamar menjadi gurofun, ya, kamar menjadi kamar-kamar misalnya. Masjid, ya, masjidun satu masjid. Menjadi, ya, bukan masjiduna atau masjidatun, ya, misalnya kalau masjidnya perempuan, ya, tapi ini masjid itu bentuk taksir menjadi masajid, ya, itu masajid. Jadi kalau masajid itu masjid-masjid. Kalau gurofun kamar-kamar, ya. Gurfah itu satu kamar. Gurofun, nah, ini perempuan, ya, gurfatun karena ada tamar butoh. Nah, itu muannas, ya, menjadi gurofun karena tidak beraturan. Nah, ini salah satu ciri bahasa, ya. Ciri bahasa itu tidak beraturan. Sebagaimana atau tadi mana suka, ya, mana suka itu ya sesuka-sukanya orang Arab ngomong, gitu, ya. Atau menurut Saiful Kalam, ya, yang berbicara, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita bisa lihat, ya, dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu contohnya, ini di dalam surat Al-A'raf, ya, 168. Nah, coba dibaca nih oleh Kang Latif, coba. Kang Latif dibaca waqotoknahum. Oke. Nah, mana yang Terus, dimaksud dengan jamak, jamaknya? Nah, silahkan dicari itu. Ada nggak? udah ada merahnya Ya. lagi. Nah, silahkan dibaca. Satu ayat masih gitu. Iya, satu ayat aja, jangan banyak-banyak. Wa qata'nahum fil Mm-mm. ardi amama. Umama. Oh, umama ya ini. Mm-mm. Umama. Humus solihuna. Mm-mm. Solihun. Ya. Solihuna wa Mm-mm. minhum duna zalik. Wa balawnahum bil hasanati Mm-mm. wal Mm-mm. ini akhirnya agak pecah sana. Mm-mm. Sayyiati sayyiatuna Sayyiati. Mm-mm. sayyiati la'allahum yarji'un. La'allahum Eh, yarji'un. Ya, terima di- kasih. Ya. Nah, di sini ada hum hum hum. Hum 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 ini bentuknya jamak nih. Hum itu artinya apa? Huwa huma mereka ya. hum. Ya, mereka. Mereka laki-laki atau perempuan? Ini
Dulu. Ini kayaknya nggak tahu Ustaz. Laki-laki kali. Itu mereka laki-laki ya, nah, Oke. itu orang. Ya, jadi kalau minhum di antara mereka, nah di sini nih di antara mereka, nah as-solihuna. Ya, jadi ada orang-orang yang soleh Soleh. ya, dan ada juga yang tidak seperti itu ya, dunadzalika. Nah itu jadi nah kita mudah-mudahan nahnu as-solihuna, kita semuanya adalah orang yang soleh ya, dan nanti kumpul di surga ya. Nah di surga itu kumpulan untuk orang-orang soleh. Nah kalau di neraka untuk siapa? Al-kafiruna, yaitu untuk orang-orang kafir ya. Nah, makanya sekarang penduduk surga itu nanti bahasanya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Jadi kita sekarang belajar bahasa Arab ini persiapan untuk masuk ke surga ya. Jadi di sini solihuna. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di tafsirnya ya. Kalau kita menafsirkan Al-Quran nanti harus berdasarkan pendapat para ahli atau para ahli tafsir yang mufassirun. Jadi bukan berdasarkan ro'yu kita aja walaupun kita sudah bisa bahasa Arab ya, bahasa Arab untuk memandu aja. Berarti di sini solihun adalah orang-orang soleh yang banyak laki-laki ya, seperti itu ya. Nah itu, nah kemudian yang kedua nih, nah yang kedua di sini ada apa? Solihina. Nah, tadi kan ciri dari jamak mudzakkar salim yaitu ada wawu dan nun ya, solihuna atau solihina ya. Jadi karena di sini minhum dari mereka as-solihuna. Nah, tapi kalau di sini ada laminas solihina. Nah, ada min nih, min ya. Nah, kemarin sudah kita belajar namanya apa? Huruf jar ya, huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Nah, di sini ada min. Nah, min as-solihina. Berarti ayu, ya dan nun nih. Berubahnya bukan solihuna, nah, tetapi solihina. Ya. Nah, ini nanti dibaca ya teman-teman, Kang Hussein dan Kang Latif. Ini dalam surat apa nih? Yaitu surat Al-Baqarah. Ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fis akhirati ya, fil akhirati bukan sahir akhir ya, dan sesungguhnya bagi mereka di akhirat itu yaitu dari orang-orang yang soleh ya. Nah ini jadi kita mudah-mudahan termasuk ya, karena kita mengikuti milah ya Ibrahim, mendapat apa perahunya itu apa eh golongannya menjadi golongan apa, yaitu milah Ibrahim, agama Ibrahim ya. Nah kemudian kita ke bawah ya, di sini ada mukmin nih, mukmin al mukminat. Nah ini coba dibaca juga nih oleh Kang Husain Aziz. Al yauma uhilla lakumut thayyibatu. Nah, silahkan. Ya. Ya, ini. Al-yawma uhilla Hmm. lakumut thayyibatu wa tu'amul Hmm. ladzi. Yang ini kan ya? Ya, wa ta'amul ladzi. Oke. Wa tu'amul ladzina utul kitab Hmm. hillalakum Hillul lakum. hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum. Hmm. Hilang. Ininya hilang. Hmm. Hilang. Ya, Apanya layarnya hilang. ya ini di saya di HP-nya kepencet. Oh, di HP. Ya, baik. Nah, itu sambil Makanya Ustaz. mencari HP-nya kembali. Ya. Nah, di situ ada wal muhsanatu minal mu'minati Ada, ya. Ya, ya, ada. Nah, ada. ada, lanjutkan silakan. Yang mana tadi? Yang tadi Ya, ya. dari dari hillul Wa lakum boleh. ta'amul ladzina utul kitab Ya, bahilul ya. ya Ya hillul lakum. wa ta'amukum hilul lahum Mm-mm. wal muhsanatu minal mu'minat. Ya, minal mu'minat. Nah, di sini ada min juga ya.
Di sini ada mukminati. Nah, jadinya kasroh nih. Mukminati. Nah, jadi dia Oh, tinggal masuk. majrur ya. Majrur oleh min ya. Kemarin jar majrur kan. Huruf-huruf jar ada min, ila, ka ya. Kemudian apa lagi? Ala, bi ya. Makanya bismillah. Bismillah itu bismi bukan bismu atau bisma ya karena huruf jar. Nah, di sini juga ada min, minal mukminati bukan mukminatu atau mukminata ya. Nah, beda dengan yang kedua nih di bawahnya ada wal mu'minuna wal mu'minatu. Ya, dia dalam kondisi apa? Nasob nasob apa namanya tuh kalau domah tuh rofa ya, dalam kondisi rofa. Wal ini alhamdulillah sudah teratur ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu setelah kita tahu bahasa Arab, oh ini mukminuna itu orang laki-laki yang banyak ya mukmin. Mukminatu berarti oh orang perempuan. Mukmin yang banyak ya. Ba'duhum auliya'u ba'din. Jadi mereka itu antara satu dengan yang lain, orang-orang mukmin ini kita apa? Saling membantu, saling menopang ya. Jadi kemuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya. Kita juga harus menyeru kepada kebaikan ya dan mencegah kepada dari kemungkaran ya. Jadi kita jangan diam aja kalau melihat kemungkaran ya. Jadi ada hadis kan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati ya bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu. Nah, dengan tanganmu ini maksudnya dengan kekuasaan. Ya, kalau kita jadi orang tua bisa melarang anak-anak kita berbuat munkar, misalnya gitu. Jadi RT, jadi RW, jadi wali kota, ya, jadi lurah, misalnya, jadi camat, jadi bupati, ya, kita itu menghindari atau mencegah kemungkaran. Nah, kalau kita dengan kekuasaan tidak punya, bilisanihi, yaitu dengan lisan kita, dengan ucapan. Jangan dilakukan nak, misalnya gitu ya ke anak-anak atau ke orang tua ya. Nah, kalau lisan juga nggak berani, saya takut nanti kalau di kantor di mana kalau saya ini dicopot dari jabatannya ya. Nah, kita dengan hati ya, wa qalbi. Jadi dengan hati itu ada full iman, selemah-lemahnya iman ya. Nah, kemudian apalagi di sini? Wa yuqimunas sholah dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah dan mereka juga orang-orang yang zakat. Nah, ini bentuk jamak-jamak semua nih ya. Wa yuqimu berarti orang laki-laki yang mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah orang laki-laki yang menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasul. Taat ya. Wa yuti'una mereka taat laki-laki kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan ini ciri ya dari kita semua nih. Jadi orang-orang mukmin yang saling membantu, saling menasehati dalam kebenaran, mencegah kemungkaran ya, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya kita masuk ada ya catatan nih di sini ya. Kemarin kita sudah belajar namanya idofat ya. Idofat itu terdiri dari mudof dan mudofun ilaih. Ya, jadi setelah mudof itu mudofun ilaih harus dibaca kasroh ya. Nah, cuma di sini ada catatan, makanya tadi mana suka tadi bahasa itu ya. Mana suka ada yang sesuai aturan, ada tiba-tiba catatan, pengecualian ya. Nah, di sini huruf nun pada jamak mudzakkar salim hilang ya bila diidofahkan. Ya, tadi di mudof ilaihkan ya atau di apa ya? Kalau di kita tuh mudof ilaih itu atau idofa itu kata majemuk lah ya. Sementara misalnya rumah ada dua kata dijadikan satu. Rumah sakit misalnya, rumah makan ya. Nah, seperti itu. Jadi menimbulkan makna baru gitu ya. Nah, di sini menyisakan wawu atau ya sebagai tanda jamak mudzakkar salim, sedangkan tak pada jamak muannats salim tidak bisa hilang ya. Nah, di sini contohnya ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum
al-muqimis sholati ya. Nah, mukimi ini sebenarnya berasal dari al-muqimina ya, mukimina. Nah, dia sebagai mudhof nih. Nah, kemudian diidofakan kan as-sholah. Sholah ini sebagai mudhofun ilaih. Jadi ada mukim, ada sholat. Nah, jadi sholati, jadi sholati nih, bukan sholata atau sholatu ya. Nah, ini wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi di sini al muqimina ditambah as-sholah ya menjadi al muqimis sholati ya. Jadi di sini nunnya hilang. Nah, ada yaknya. Nah, ya di sini untuk menunjukkan bahwa dia adalah muannas ya. Seperti itu. Menunjukkan apa? eh Jamak ya, jamak ya di situ ya. Baik, untuk berikutnya contohnya ya yang bentuk taksir, jamak taksir ya. Di sini ada baitin sama buyutin. Nah, inna awala baitin sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun oleh manusia itu adalah di mana? Di Mekah ya, bibak kata mubarakan, yaitu rumah Allah ya. Nah, itu. Kemudian fi buyutin ya, di rumah-rumah. Nah, di sini ada baitin menjadi buyutin ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah-rumah ya harus minta izin ya, seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya masjid. Nah, ini 2 menit lagi ya. Masjid. Nah, di sini ada wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatroh ya. Syatrol Masjidil Haram. Di sini Masjidil Haram itu apa? Yaitu Ka'bah ya, Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi berarti Masjid Madinah di Madinah ya. Nah, ini ada masjid. Jadi masjidnya satu nih. Kalau tadi baitin, bait ya, itu rumahnya satu. Buyut rumah-rumah ya. Jadi bukan baituna atau baitina ya. Nah, tapi buyutin ya, baitin ya jamaknya buyutin. Masjid jamaknya masajid ya. Ini termasuk ya apa jamak taksir ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada ya. Jadi sesungguhnya kalau kita di masjid-masjid Allah itu ya kita hanya menyebut nama-nama Allah saja ya. Jangan kita di masjid pengen apa bisnis misalnya, makanya tidak boleh ya dagang di masjid gitu. Nah, berikutnya di samping masjid yang jamak taksir ada contoh dalam Al-Qur'an ini adalah gurfah ya. Nah, ini ada gurfatun, gurfata menjadi gurof ya. Nah, di sini contohnya ulaika yuzaunal gurfata bima sobaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalama. Nah, ini nanti teman-teman baca terjemahnya ya. Ini karena waktunya sangat pendek, kita udah jam 6 nih ya. Nah, ini contohnya aja kita mengetahui bagaimana gurfah berubah menjadi gurofun ya dalam ayat Az-Zumar. Ini surat Az-Zumar ayat 20. Lakinnil ladzina taqau rabbahum lahum gurofun min fawqiha gurofum mabniyatun tajri min tahtihal anhar ya. Jadi nanti kalau kita di surga ya kita akan apa tinggal di kamar-kamar. Wah ya, kamar-kamar yang apa yang indah ya, bahkan ada apa di bawahnya sungai-sungai. Ya jadi nanti teman-teman nih Kang Latif, Kang Ustadz Hamid ya, Kang Aziz juga kita sama-sama kumpul di surga Allah ya, di kamar-kamar. Nanti di sana ada bidadari-bidadari. Insya Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya, teman-teman. Kita mempelajari tentang bahwa dalam isim ya kata benda itu ada tunggal, ada bentuk dua jawabnya, kemudian ada bentuk jamak ya. Jamak itu ya tadi dalam bentuk jamak banyak ya, lebih dari dua, jadi tiga, empat, lima dan seterusnya itu namanya jamak ya. Tapi kalau dua itu berarti musanna ya. Kalau tunggal itu mufrad ya. Jadi ada mufrad, musanna dan jamak ya. Nah, ini karena waktunya sudah habis, kita cukupkan ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WA ya, atau telepon juga silahkan. Baik, Ustaz Hamid, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pengumuman Ustaz Hamid? Cukup? Eh, Masih ada 8 menit sih, kalau ada pertanyaan. Oh ya, boleh. Masih ada 8 menit. Kita biasanya ada itunya ya, apa informasi reminder dari Kang Latif. Fahim tuh, fahim tak? Kang Aziz, fahim tak? Enggak, Hmm? kalau untuk kalau yang ini udah paham-paham sih, alhamdulillah. Ya, paham ya. Jadi intinya ketika membaca Kalau Al-Quran, ya kita sambil itu ya mengetahui misalnya surat Yusuf, ya seperti di sini juga surat Jin nih, surat Jin juga termasuk salah satu bacaan ya kita harian gitu kan, di samping surat Ar-Rahman, Al-Waqiah ya. Yasin. Nah, Yasin itu bukan hanya malam Jumat aja nih, ya. Bisa setiap hari. Kalau malam Jumat surat Al-Kahfi. Ya, jadi nanti teman-teman sudah tahu lah mana itu mudzakkar salim, mana jamak muannas salim, dan mana itu jamak taksir ya gitu. Jadi kalau misalnya dalam surat apa tuh Al-Isra misalnya Subhanalladzi asro minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Jadi memperjalankan siapa? Ya Isra Mi'raj itu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam satu malam tuh al-lail. Itu ada dosen Pak Ari di Unpad ya. Itu meneliti tentang al-lail ini. Itu jadi doktor ya Kang Latif ya. Itu al-lail aja tuh makna lail itu apa gitu ya. Nah, itu pendapat-pendapat para ulama, pendapat sahabat ya termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya. Ya percaya enggak, wahai Abu Bakar? Katanya temanmu itu Muhammad katanya jalan-jalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ya masa satu malam katanya gitu ya, al-lail gitu kan. Nah tapi kata Abu Bakar apa? Saya katanya lebih dari itu pun, misalnya 1 jam, ya 2 jam, bukan satu malam saya percaya gitu ya. Jadi Abu Bakar ini imannya subhanallah ya. Nah ini kita mudah-mudahan bisa seperti Abu Bakar ya. Nah, jadi di hmm, situ masjidnya satu ya, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, dari so. masjid ke masjid. Kalau kita sekarang apa? Dari kafe ke kafe ya. Ada rapat bisnis ya Kang Latif nih. Rapatnya di kafe. Minal kafe ilal kafe. Kenapa kafe tidak kafi? Ya. Nah itu nanti ada kalau kayak Ibrahim itu nama-nama yang ininya ya dari daerah masing-masing tuh ya tetap ya mabni ya. Jadi nanti belajar nih sama Ustadz Hamid lagi ya tentang mabni sama i'rab. Mu'rob, mu'rob itu berubah. Ya kalau kafe tetap kafe ya nanti bukan ilal kafi karena ada majrur ya. Ya dari Kang Aziz Fahim tak? Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Jadi kalau sudah tahu intinya mengingatkan kembali lah bahwa memang ya intinya walaupun kita sebentar 1/2 jam sepekan sekali lagi ya tidak ada masalah ya. Menuntut ilmu itu ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan.